A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi alhamdulillah. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik wa anim ala hadzal nabiyil karim habibina wa syafi'ina wa maulana wa murabbina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bi sunnati ila yaumiddin, amma ba'd. Ibu-ibu majelis taklim yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan Allah, alhamdulillah pagi yang penuh dengan kebaikan, keberkahan ini kita semua diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menghadiri taman di antara taman-taman surga, yaitu majlis ilmu. Mudah-mudahan hadirnya kita, duduknya kita sesaat ini bisa menjadi wasilah bagi kita hadirnya hidayah Allah di dalam jiwa kita. Mudah-mudahan duduknya sesaat kita bisa menjadi wasilah untuk kita tetap istiqamah di dalam melaksanakan kebaikan. Dan mudah-mudahan duduknya kita yang sesaat ini bisa menjadi wasilah agar kita tetap bersemangat untuk hal-hal kebaikan. Salawat dan salam semoga terlimpah curah kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya dan orang-orang yang tetap istiqamah hingga yaumil qiyamah. Ibu-ibu apa kabar, Bu? Sehat, Bu, ya? Alhamdulillah sehat walafiat. Lihat musola juga menyenangkan hati, ya Bu ya, karena sudah mengalami peningkatan, perbaikan. Kita doakan musola yang kita cintai ini mudah-mudahan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dan semakin makmur insyaallah. Ibu-ibu yang dirahmati dan dimuliakan Allah, pagi ini kita kembali akan melanjutkan kajian kita. Sebelum saya lanjutkan, tentu kita kirimkan Fatihah kepada saudara kita, bil khusus mungkin saudaranya atau anaknya Ibu Eva yang kemarin dikabarkan dalam kondisi sakit. Mudah-mudahan Allah angkat segala penyakitnya, Allah afiatkan kepadanya. Ila hadiniya wa likulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Juga mudah-mudahan doakan juga buat kameramen dakwah, Bu. Kameramen kita di Pidai TV. Nanti Bu kalau di YouTube lihat Pidai TV, Bu, ya. Pidai TV, di like, share, subscribe, ya jangan lupa, Bu, ya, supaya kameramennya semangat tuh. Tuh kameramen profesional tuh, Bu, nggak main-main itu. Cuma khusus untuk dakwah, beliau hibahkan waktunya untuk di jalan Allah. Kita doakan mudah-mudahan Allah limpahkan berkah rahmat kepada beliau. Ibu-ibu yang dirahmati dan dimuliakan Allah, kita lanjutkan kajian kitab yang berjudul Wasiat Rasul lin Nisa, ya. Wasiat-wasiat Nabi untuk wanita. Kesempatan lalu kita sudah bahas bab 1 dan 2, ya Bu, ya. Bab 1 dan 2. Kali ini kita akan percepat pembahasannya di bab 3. Bab 3 itu ada tentang haramnya wanita keluar rumah menggunakan wewangian, ya. Karena ini pembahasannya singkat, jadi saya tidak masukkan pembahasan pada pagi hari ini. Tapi setidaknya saya sedikit mengulas saja apa yang disampaikan Nabi secara singkat di bab ketiga.
tentang haramnya wanita keluar rumah menggunakan wewangian. Nabi SAW berwasiat, bersabda kepada para wanita, ayyum ramra'atin ista'tarat marrat biqaulin liyajidu rihaha fahiya zaniyah. Wanita mana saja, kata Nabi, yang memakai wangi-wangian, parfum, Ibu ya, kemudian melewati satu kaum, khususnya kaum laki-laki yang bukan mahram, maksud hadis ini, agar mereka mencium aromanya, maka ia adalah wanita pezina. Ini wasiat Nabi. Kalimat Nabi ini lumayan membuat hati kita khawatir. Jangan-jangan kita termasuk wanita yang terancam oleh Nabi SAW. Waliyahzubillah. Ini berkaitan tentang, sebenarnya masih ada hubungan dengan tabarruj yang kemarin kita bahas, ya Bu ya, tentang menampakkan kecantikan kepada laki-laki yang bukan mahram. Tetapi khusus kali ini adalah tentang parfum, ya, tentang memakai wewangian yang secara letterlek jelas dari Nabi bahwa wanita ketika keluar rumah diharamkan untuk menggunakan wewangian atau parfum. Kalimat yang dijelaskan dalam hadis tadi dengan kalimat fahiya zinatun, maka dia adalah pezina, kata Nabi. Ini ancaman dari Nabi. Peringatan keras, maksudnya peringatan keras dari Nabi. Bukan berarti yang pakai wangian kemudian dia pelacur, bukan. Tapi ini peringatan keras dari Nabi. Maksudnya menyebabkan terjadinya zina. Bukan wanita ini pezina, bukan. Ya. Tapi dengan menggunakan wewangian parfum yang menyengat, yang membuat aroma itu tercium oleh laki-laki yang bukan mahram, yang kemudian memancing laki-laki itu. Sebab kadar hawa nafsu laki-laki tidak sama, Bu. Tidak sama. Kita tidak tahu ya, Bu ya. Kita tidak tahu laki-laki ini apakah laki-laki yang soleh, laki-laki yang baik, ataukah laki-laki yang keji yang ada di hadapan kita. Kalau laki-laki yang keji, maka tentu ini berbahaya dan bisa mengarah pada perbuatan zina, minimal zina mata. Yang tadinya dia tidak menengok, kemudian jadi nengok gara-gara dia mencium aroma parfum. Inilah kenapa Nabi melarang itu. Kemudian kalimat wa kullu ainin zinatun. Nah, boleh jadi yang dimaksud di sini adalah zina mata. Siapa yang berzina? Ya tentu laki-laki. Laki-laki yang kemudian begitu menyengatnya aroma parfum yang ada pada wanita, kemudian dia berbelok pandangannya. Ya lo kan yang pakai minyak wangi sebelah kiri dan nengok ke kanan kan gak mungkin. Ya Bu ya. Perempuan pakai minyak wangi menyengat, begitu lewat pasti yang adanya di posisi sebelah kiri, nggak mungkin dia nengoknya ke kanan. Ya. Nah, setiap kadar hawa nafsu laki-laki tidak sama. Tidak sama. Karena tidak sama, Nabi beri peringatan. Jangan sekali-kali wanita keluar rumah menggunakan parfum. Ya. Kalimat fahiya zinatun, kata para ulama, lafaznya, maka ia adalah seorang wanita pezina. Ini menunjukkan perbuatan ini sangat tercela. Sebagaimana kita ketahui bahwa zina adalah perbuatan tercela, maka Nabi peringatkan bahwa wanita yang keluar dengan menggunakan aroma parfum, kemudian aroma parfumnya itu tercium oleh laki-laki yang bukan mahram, maka dia adalah wanita pezina. Maksudnya memancing orang lain berbuat zina. Begitu. Dan itu akan menimbulkan fitnah. Menimbulkan fitnah. Siapa yang terfitnah? Laki-laki. Laki-laki. Dia akan terfitnah dengan wanita tersebut. Nah, oleh karena itulah perbuatan ini dicela oleh Nabi SAW. Yang menarik, kita tidak usah kemudian berteori dengan berbagai macam teori.
Sebab apa yang dari Nabi letterlek ya sudah amalkan saja. Bahkan sahabat Nabi Umar bin Khattab satu kali ada cerita nih. Ya. Cerita ini diriwayatkan dari Yahya bin Ju'dah. Ada seorang wanita keluar rumah dengan menggunakan wewangian di hadapan Khalifah Umar bin Khattab. Ada perempuan keluar menggunakan wangi-wangian di hadapan Khalifah Umar bin Khattab. Lalu wewangian tersebut tercium oleh Umar bin Khattab. Cium. Mengenai kadar menyengatnya wanginya kita tidak dijelaskan. Tapi yang jelas tercium saja. Gitu ya. Kan parfum bentuknya beda-beda Bu ya. Ada yang kadarnya ringan, ada yang sangat menyengat gitu ya. Apalagi kalau udah kondangan tuh. Wah Allah. Makanya jaga jarak dah kalau udah kondangan mah. Kadang-kadang perempuan ya Allah nggak tahu itu pakai minyak wangi apaan itu. Jarak 30 meter kecium. Maka Umar pun memukul dengan tongkat. Perempuan itu dipukul sama Umar bin Khattab dengan tongkat. Bluk. Saya ngebayangin untung aja Umar nggak kondangan zaman sekarang Bu ya. Kalau Umar bin Khattab diundang kondangan zaman sekarang, berapa banyak perempuan yang dikemplang sama tongkatnya Umar bin Khattab. Umar kemudian berkata, kalian keluar rumah menggunakan wewangian sehingga para laki-laki menciumnya. Sesungguhnya hati para laki-laki terfitnah dengan wangi kalian, kata Umar bin Khattab. Keluarlah dalam keadaan tanpa berdandan dan tanpa wangi-wangian. Tegas Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itu, kalau ibu tahu kesaksian orang-orang yang ada di sekitar Umar bin Khattab, salah satunya adalah sahabat mulia Zaid bin Thabit ketika dia memberi kesaksian tentang Umar bin Khattab, tentang ilmunya Umar bin Khattab. Andaikan orang di zamannya, di zaman Umar jadi khalifah itu, semua orang-orang ahli ilmu dikumpulkan dan ditimbang, maka ilmunya akan jauh lebih tinggi ilmunya Umar bin Khattab. Umar ahli ilmu. Dia melakukan tindakan itu bukan asal-asalan, tahu bahwa perempuan itu penyebab fitnah luar biasa. Apalagi dengan memancing menggunakan parfum atau wewangian. Bagaimana Ustadz kalau di dalam rumah? Kalau dalam rumah ibu mau pakai 2 kilo minyak wangi juga nggak apa-apa. Ya, mau buyur 2 kilo minyak wangi juga nggak apa-apa kalau dalam rumah mah. Ya. Ada laki-laki, kecuali memang di dalam rumah itu memang ada juga laki-laki yang bukan mahram, maka tentu diharamkan. Tapi kalau adanya hanya anak, suami, atau keluarga, ayah, ibu boleh. Nggak ada masalah. Bahkan diharuskan di hadapan suami tampil yang mengharumkan gitu loh. Jangan giliran kondangan, ya Allah, semeringah banget wanginya. Jangan depan suami kebagian terasi doang suami. Bau terasi. Iya kalau suaminya soleh. Kalau suaminya gedekan bagaimana Bu? Kalau suaminya soleh kan mantap ya kan. Walaupun istri susah, capek, bau sekalipun bisa ngertiin suaminya. Nah, kalau yang suaminya empet, gimana? Bisa keluar film layangan putus ya kan? Bisa repot urusannya Bu ya. Kalau suaminya soleh mah insya Allah kebauan juga, kalau bau mah tetap. Ya Bu ya, jadi ini bagian daripada haramnya wanita menggunakan parfum ketika hendak keluar rumah atau ke masjid atau ke lingkungan yang memang dia bisa pastikan akan berjumpa dengan laki-laki yang bukan mahram. Syekh Abdullah Al-Jibrin, seorang ulama, hafizahullah rahimahullah ta'ala, beliau menjelaskan, boleh bagi perempuan menggunakan parfum. Nah, kan gini nih, jadi ada ketentuannya nih Bu ya. Islam ini bukan agama yang kaku, keras, kemudian tanpa ada solusi gitu ya. Boleh enggak perempuan menggunakan parfum saat keluar rumah? Tentu boleh. Nah, parfum yang seperti apa dulu? Satu kali Nabi SAW, hadis ini diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu an. Nabi SAW ada sekelompok orang datang kepada Nabi untuk berbaiat.
Namun di antara mereka ada seorang laki-laki yang di tangannya ada bercak warna minyak wangi. Ada laki-laki mau berbaiat kepada Nabi, tiba-tiba Nabi melihat ada bercak di tangan laki-laki itu. Ya. Bercak berwarna minyak wangi. Jadi minyak wangi yang menampakkan warna, kan ada Bu ya, minyak wangi yang kalau ditempel begitu dia nempel di kulit dan kelihatan. Ya. Nabi ngelihat tuh laki-laki ada bercaknya. Maka Nabi pun tidak segera membaiatnya dan mengakhirkannya. Nabi nggak mau pegang itu laki-laki itu. Jadi bukan cuma ibu yang diatur soal minyak wangi, laki-laki juga diatur. Nggak asal-asalan pakai minyak wangi gitu. Ini Islam luar biasa, sampai urusan parfum saja itu diajarkan secara detail oleh Nabi kita, Masya Allah. Beliau kemudian bersabda, parfum laki-laki itu, nih lihat Bu, Nabi yang menjelaskan ya, parfum laki-laki itu yang tercium wanginya namun tidak nampak warnanya. Yang afdol laki-laki itu baunya menyengat nggak apa-apa, tapi nggak kelihatan kalau ditempel di sini ya, nggak kelihatan. Itu yang afdol buat laki-laki. Jadi bukan yang kelihatan bercaknya tapi nggak ada wanginya. Laki-laki itu disunahkan minyak wangi di luar juga. Itu beda ya Bu ya. Laki-laki dengan perempuan itu disunahkan. Kalau perempuan tidak untuk di luar rumah. Kalau dalam rumah tentu juga disunahkan bagi wanita. Nah, parfum laki-laki itu yang nampak warnanya. Sedangkan parfum wanita itu nampak warnanya namun tidak tercium wanginya. Nah ini perempuan. Jadi kalau mau pakai parfum yang untuk keluar rumah, maka gunakanlah parfum yang tidak menyengat. Sekedar untuk menutupi bau badan. Sekedar kalau ini tidak nyaman saja, kalau kemudian kita keluar rumah tidak menggunakan parfum. Apalagi orang yang sudah terbiasa menggunakan parfum. Boleh, bukan tidak boleh, tetapi jangan yang menyengat, apalagi menyengatnya sampai 20 meter itu ya. Itu jangan sampai. Wanita diharamkan untuk itu. Nampak kelihatan minyak wanginya boleh, enggak boleh, tapi jangan menyengat. Itu perempuan, itu bedanya. Jadi dari sini wasiat Nabi dijelaskan oleh Syekh Ali Jibrin rahimallahu ta'ala. Beliau mengatakan boleh bagi wanita menggunakan parfum di luar rumahnya dengan parfum yang nampak warnanya namun samar wanginya. Dijelaskan oleh ulama ini contohnya seperti parfum warat dan parfum yasmin. Jelasin ya. Nanti boleh tuh dicari ya. Parfum warat, parfum yasmin itu yang dibolehkan oleh ulama bagi wanita yang hendak mau keluar rumah ingin menggunakan parfum. Tapi tentu sekedarnya saja. Al-Imam Al-Manawi memberikan penjelasan, wanita jika memakai parfum kemudian melewati satu majelis sekumpulan laki-laki, maka ia bisa membangkitkan syahwat laki-laki dan mendorong mereka untuk melihat kepadanya. Ini tadi yang saya sampaikan di awal. Setiap yang melihat kepadanya maka matanya telah berzina. Ya. Wanita tersebut menjadi dosa karena memancing pandangan kepadanya, membuat hati laki-laki tidak tenang. Jadi ia adalah penyebab zina mata yang ia termasuk pezina. Ya. Jadi penyebab begitu juga, sama. Kaidah ini sebenarnya sama dengan seseorang yang mempraktikkan riba misalnya. Riba hukum asal tetap haram. Baik itu yang meminjam, baik yang meminjamkan, kan begitu? Baik itu penjaganya yang ada di depan teller itu, baik yang mencatatnya, baik yang menulisnya. Itu. Kaidahnya sama, walaupun bukan si perempuan yang memandang itu, dengan pandangan begitu, pandangan-pandangan berdosa, tetap saja laki-laki yang memandangnya, si perempuan tetap terkena dosa zina. Itu ya. Walaupun tentu bukan secara hakikinya, tetapi secara maknawiyahnya. Bukan makna zina seperti persetubuhan, bukan. Tetapi makna hakiki dari perzinahan itu adalah tercela. Paham sampai sini Bu? Baik. Jadi kesimpulannya untuk wasiat Nabi yang ketiga ini, kesimpulannya satu, boleh menggunakan minyak parfum itu di dalam rumah dan tidak ada laki-laki yang non mahram ya. Di luar rumah namun hanya melewati kepada wanita saja.
Jadi kalau kita yakin bahwa di tempat itu banyakkan perempuan atau mungkin dominannya adalah perempuan, tentu boleh menggunakan parfum, tentu dibolehkan, gitu ya. Kalau wanita. Tapi kalau kita yakin mungkin ada laki-laki yang bukan mahram, maka lebih baik menggunakan parfum yang tadi saya sebutkan. Dan yang ketiga di luar rumah. Namun tidak wangi, hanya sekedar menghilangkan bau badan saja. Ini kesimpulannya. Dan tidak boleh menggunakan parfum jika di luar rumah dan melewati laki-laki yang non mahram. 2, di dalam rumah namun ada laki-laki yang non mahram. Di dalam rumah juga tidak boleh kalau ternyata kita dapati di dalam rumah itu ada laki-laki yang bukan mahram. Misalnya ada masih saudara tetapi memang bukan mahram, gitu ya, tapi bukan mahram, itu tetap tidak diperbolehkan menggunakan minyak wangi di dalam rumah. Yang aman tentu di dalam kamar. Ya, kalau di kamar tentu dibolehkan ketika kita hendak tidur bersama suami kita, itu dibolehkan, bahkan dianjurkan bagi wanita menggunakan parfum. Baik, ini wasiat Nabi yang ketiga, Bu ya. Wasiat Nabi yang keempat. Wajib bawa kitabnya. Silakan dibaca. Terkait dengan wanita berkah adalah yang ringan maharnya. Ini wasiat Nabi yang keempat ya. Wanita berkah adalah yang ringan maharnya. Dari Aisyah yang berkata, Rasulullah bersabda, Innamin umumnya mar'ati Tayyusiro Yusbaikida Tayyusiro Oda Tayyusiro Maksud perkataan seorang wanita adalah mudah ketika dilamar, ringan maharnya dan mudah rahimnya. Surah berkata, yakni rahimnya mudah melahirkan. Surah berkata lagi, saya katakan, menurutku orang keburukan wanita adalah ketika mempermahal maharnya. Ya, baik, cukup. Baik. Jadi ada beberapa istilah-istilah yang di Indonesia dengan di Arab itu kadang tidak sama, Bu. Ya, seperti misalnya panjang tangan. Ya. Kalau di Indonesia istilah panjang tangan itu apa, Bu? Maling ya. Tapi kalau di Arab panjang tangan itu ahli sodakoh. Jadi istilah-istilah itu beda. Nah, kalau di Indonesia ada istilah wanita murahan, dasar perempuan murahan, kan begitu? Kalau di Arab wanita murahan itu tadi ini kategorinya. Wanita murahan itu artinya adalah wanita yang dia punya standar merendahkan maharnya ketika hendak dilamar. Itu ukuran murahan wanita itu. Dan itu wanita bagus kalau di Arab. Kalau Indonesia kan wanita murahan apa, Bu? Ya itu mah istilah saja sebenarnya. Istilah-istilah yang sedikit berbeda antara di Arab dengan di Indonesia. Kalau di Indonesia perempuan murahan ya perempuan gampangan gitu. Gampang dibeli, gampang dan segala macamnya ya. Tapi kalau di Arab berbeda. Nah, Nabi SAW memberikan wasiat. Dengan wasiat yang keempat di dalam kitab ini. Dengan kalimat, inna min yumnil mar'ah. Wanita yang yumni itu sebenarnya apa ya? Berkah ya. Berkah itu, kenapa diterjemahkan berkah itu? Karena berkah itu makna yang lebih dalam. Yumni itu sebenarnya tenang. Wanita yang menenteramkan gitu. Wanita yang bisa membawa pada keberkahan gitu. Inna min yumnil mar'ata taysira khidbatiha wa taysira sodaqiha wa taysira rahimaha. Taysira itu memudahkan, mempermudah. 3 tuh. Ciri-ciri perempuan berkah itu 3 di dalam wasiat Nabi ini. Yang pertama adalah wanita yang memudahkan ketika dilamar. Nggak ribet ketika dilamar itu. Yang kedua, yang meringankan maharnya. Dan yang ketiga adalah dan mudah rahimnya. Maksudnya mudah rahimnya tadi dijelaskan oleh Urwah adalah wanita yang subur. Bisa melahirkan banyak keturunan. Itu ciri-ciri perempuan berkah, Bu. Dia dapat perempuan berkah, wanita yang subur. Tahu dari mana? Ya tahu dari keluarganya memang
banyak anaknya. Dia mungkin anak ke-8 bersaudara misalnya. Berarti menandakan bahwa perempuan ini perempuan yang punya keturunan subur. Gitu. Tapi kemudian begitu di pelaminan laki-lakinya bilang, "Neng, kita tunda dulu ya, yang punya anak dulu." Nah, dia dapat perempuan berkah. Terus keberkahannya yang nahan siapa? Suaminya sendiri. Kan lucu. Kan rugi gitu. Dia dapat perempuan berkah nih. Salah satu tanda berkahnya adalah bisa melahirkan banyak anak. Tapi baru di pelaminan dia sudah tunda dulu ya punya anaknya. Kita mau fokus karir, kita mau fokus pekerjaan dan lain-lain. Begitu. Jadi hilang, dicabut sekalian berkahnya sama Allah. Itu yang pertama. Nah, fokus pembahasan kita ini berkaitan tentang mahar. Perempuan yang berkah, satu di antara tandanya adalah yang memudahkan dalam maharnya. Bahkan dalam riwayat lain dikatakan wanita yang berkah itu adalah wanita yang mudah, ringan maharnya. Mudah itu artinya ringan maharnya. Nah, sekarang kalau bicara tentang ringan atau mudah maharnya, itu tentu kan relatif. Tidak bisa kemudian kita menyamakan. Yang dimaksud dengan ringan itu ukurannya seberapa. Ya. Sebab perempuan Indonesia, saya pernah sampaikan, perempuan Indonesia dengan perempuan Arab itu agak berbeda standar maharnya, Bu ya. Ini bergantung dengan tradisi bisa jadi. Tradisi lingkungan masyarakat setempat. Islam sama sekali tidak berlawanan kok dengan tradisi manapun. Andai tradisi itu ternyata berseberangan dengan syariat, maka syariat pasti punya solusi sendiri. Kan gitu. Terkait dengan masalah mahar nih. Karena masalah mahar ini bisa urusan jadi panjang dulu, betul enggak? Jangankan mahar gitu ya, tata cara ketika melamar saja, beda adat dan istiadat, beda tradisi saja, itu bisa nggak jadi kawin, Bu. Cuma gara-gara beda cara penerimaan ketika melamar. Iya, itu teman saya cerita. Dia sampai baru nikah usia 33 tahun, itu gara-gara pada saat usia 26 tahun ketika dia melamar, ternyata beda tradisi. Ketika dia nerima lamaran itu. Jadi capek memang kalau kita ngikutin adat, Bu, betul nggak? Ngikutin tradisi memang lelah, capek. Iya kalau bersesuaian dengan syariat. Kalau bertentangan, dosa kita urusannya. Itu sampai dia nikah umur 33 tahun, gara-gara dia cerita, pada saat dia melamar, ada tradisi yang berbeda ketika membuka uang apa ya namanya ya, kalau bawa itu seserahan yang isinya itu adalah dana sukarela bantuan dari pihak laki-laki untuk mengadakan resepsi, kan begitu? Ya tentu nominalnya kan tidak ditentukan, tergantung kerelaan laki-laki, kan begitu? Dan kemampuan laki-laki. Hanya kan biasanya sebelum ada uang seserahan itu ada pembicaraan antar keluarga biasanya, Bu ya. Ada pembicaraan, kalau dia mau undangnya sekian, biayanya mungkin bisa jadi sekian, ya silahkan saja sekemampuan kamu, bisanya berapa nanti kekurangannya ke kami yang bantu. Kan biasanya begitu tuh. Saya sih pengalaman karena udah biasa sering ngelamarin. Begitu seserahan itu udah cocok tuh, begitu nyerahin uangnya. Ternyata ada tradisi yang berbeda. Laki-laki punya tradisi pantang untuk dibuka sebelum dia pulang, keluarga besarnya pulang. Tapi si perempuan punya tradisi, berapapun yang diberikan suami, terbuka di depan umum, di depan publik. Ini kan dua tradisi yang berbeda. Akhirnya apa, Bu? Sama-sama nahan tradisi, akhirnya apa? Itu laki-laki gak jadi ngelamar, balik lagi pulang, Pak. Bu, gak jadi kawin itu, sampai kayak Siti Nurbaya aja gitu kan. Gara-gara urusan yang sepele, tiba-tiba urusan yang wajibnya kemudian diabaikan, yaitu pernikahan. Kan begitu? Kasian kan? Yang jadi korban siapa? Pasangan itu tadi. Sudah sama-sama saling cinta, merajut kecintaannya sudah sekian lama, tiba-tiba di hari pernikahannya mau ngelamar, terbentur hanya gara-gara tradisi. Memang kalau ngikutin tradisi itu, kalau yang baik-baik silakan saja, nggak ada masalah. Kalau yang nggak berbenturan dengan syariat. Tapi kalau yang berbenturan, ya kita mesti nekat aja sudah. Daripada kemudian menyusahkan banyak orang,
menyakitkan, melukai banyak orang hanya gara-gara kita mempertahankan adat dan tradisi. Kan begitu. Baik. Nah, jadi ukurannya berapa sebenarnya mahar yang disebut Nabi SAW ini nih? Perempuan yang berkah, yang ringan. Ringannya tuh berapa? Kan ada nominalnya. Kita mesti tahu tuh. Apalagi kita mungkin nanti punya putri. Putri kita juga dididik. Jangan sampai kemudian jadi perempuan yang matre gitu ya. Perempuan yang mau nikah perempuan. Tapi biaya maharnya sampai dirembet-rembetin buat ibu bagaimana. Buat bapak bagaimana. Engkong lu jangan lupa. Ponakan lu jangan lupa. Lah yang mau kawin siapa gitu ya. Kenapa jadi ngerembet-rembet kemana-mana gitu ya. Itu banyak kejadian begitu. Bu. Akhirnya apa? Dengan keadaan begitu memberatkan laki-laki. Akhirnya kalau sudah berat bisa jadi batal pernikahannya. Kalau batal pernikahan yang tepuk tangan setan. Karena setan paling tidak suka kalau laki-laki dan perempuan mengikatkan ikatan yang halal yaitu pernikahan. Takut. Setan itu paling marah kalau kemudian laki-laki perempuan mengikatkan dengan ikatan yang halal yaitu pernikahan. Makanya mereka akan berusaha keras bagaimana menghalangi pernikahan dan melazimi perzinahan. Nah ini. Kalau sudah terhalang mereka dari sesuatu yang haram, maka mereka akan berpindah kepada sesuatu yang haram. Yang halal kemudian dipersulit, akhirnya orang menggunakan dengan cara yang haram. Kan begitu. Ini yang kita hindari. Nah oleh karena itu, terkait dengan masalah ukuran mahar, disebut perempuan yang berkah itu adalah yang ringan. Ringannya seberapa? Kan tidak ini ya Bu ya, tidak sama ukurannya. Contoh perempuan Indonesia dengan perempuan Arab agak beda-beda dikit tradisinya. Ya. Biasanya kalau perempuan Indonesia maharnya apa Bu? Makanya saya sering ngomong sama laki-laki gitu ya, kaum laki-laki terutama bujang-bujang, para jomblo, bersyukur Anda jadi warga negara Indonesia. Kenapa? Perempuan-perempuan Indonesia maharnya ringan-ringan. Bersyukur ya. Udah ringan-ringan Anda nunda-nunda pernikahan, kan bagaimana? Saya sering sampaikan tuh, kalau ngisi ke anak-anak muda, itu saya sampaikan. Maharnya ringan-ringan orang Indonesia itu seperangkat alat mandi, sholat. Ya. Mandi lagi. Seperangkat alat sholat. Kan ringan. Mirip perempuan Arab juga begitu. Perempuan Arab itu ringan-ringan, maharnya sama dengan mirip-mirip lah. Seperangkat alat sholat sama. Cuma bedanya kalau perempuan Arab, seperangkat alat sholat plus masjid gitu. Kan masjid alat sholat. Masjid kan alat sholat. Ya karena bagi wanita solehah itu, laki-laki yang soleh itu sholatnya di masjid gitu. Maka masjid adalah alat sholat. Maka kalau mau kasih mahar saya, minimal ngasih seharga masjid gitu. Kan beda-beda tipis Bu ya, sama-sama seperangkat alat sholat Bu ya, cuma bedanya plusnya itu. Makanya di Arab itu karena beratnya mahar wanita, itu sampai-sampai laki-laki menunda pernikahan. Makanya di sana itu ada istilah bujang lapuk itu banyak di Arab itu. Ada yang baru nikah umur 35 gitu. Ada yang baru nikah usia 40 baru nikah, ada itu ya di Arab itu. Kenapa? Karena belum mapan. Jadi harus mapan banget gitu. Nah, jadi kalau dikaitkan dengan konteks itu kan, makanya ada hadis innama a'malu binniyat. Pernah dengar hadisnya Bu? Segala sesuatu itu tergantung pada niatnya. Itu hadis itu keluar itu karena ada kasus itu. Begitu Nabi hijrah, ada sekumpulan laki-laki yang belum nikah. Mereka itu hijrahnya bukan karena Allah dan Rasul dari Mekah ke Madinah, tapi karena wanita yang hendak dinikahi. Hadisnya begini. Innama a'malu binniyat wa innama likulli imri'in man nawa faman kanat hijratuhu lidunya yusibuha awim ra'atin yankihuha. Siapa yang hijrahnya karena dunia atau karena wanita yang hendak dinikahinya, nah itu karena ada Nabi nggak mungkin ngasih peringatan itu kalau tidak ada contohnya, prakteknya. Rupanya dulu banyak laki-laki yang begitu mau hijrah dari Mekah Madinah, mereka punya niat yang beda. Niatnya karena di Mekah nyari jodoh susah. Karena masalah mahar itu. Akhirnya dia hijrah. Siapa tahu jodohnya ada di Madinah gitu ya.
Karena tradisi Mekah Madinah beda. Kalau Madinah ringan maharnya dibandingkan Mekah, itu ya. Beda tempat saja, sama-sama Arab, itu beda. Beda tradisi. Makanya kalau ada yang mengatakan kok Nabi nikah dengan Ibunda Khadijah umur 25 tahun. Ya, sebenarnya di usia orang Arab itu udah usia telat nikah 25 itu. Cuma karena Nabi baru mampu itu 25 tahun. Itu juga udah bagus 25 tahun. Nabi setelah usaha, bekerja, berniaga, punya sekian buat ngelamar Khadijah. Itu pun masih kurang. Berapa mahar Nabi kepada Khadijah, Bu? Mau tahu? 82 ekor anak lembu. Ya dikalikan saja itu. Ya. 82 ekor anak lembu. Uang siapa? Untuk beli itu. Bukan uang Nabi sendiri. Nah, jadi yang hebatnya itu meski tradisinya begitu, tapi gotong royong antar saudara itu bagus di Arab. Itu kalau ini anak nih udah usia nikah, gotong royong dia. Ini belum mampu nih, gotong royong gitu. Di Indonesia kadang-kadang kurang yang begitunya tuh. Ya Bu ya. Masa bodoh aja, masing-masing aja. Lu mampu sanggup nikah, nggak mampu ya tahan dulu, kan begitu. Hawa nafsu udah diubun-ubun, suruh nahan, yang enggak aja. Laki-laki kan beda Bu ya. Udah diubun-ubun suruh nahan, bantuin. Bagaimana supaya dia bisa cepat nikah gitu. Nikah dulu deh yang penting. Urusan nanti punya kontrakan apa ngontrak bagaimana tinggal bagaimana sekian urusan kesekian lah itu ya. Karena Nabi memberikan Allah Subhanahu wa taala memberikan garansi kok. Ya. Jika kau miskin kata Allah, Allah akan mengkayakan. Itu kan? Itu garansi dari Allah itu. Jadi nggak usah nggak takut miskin kalau orang nikah itu Allah yang jamin tuh kekayaannya. Kalau mikirin susah mulu ya susah mulu. Stres Bu mikirin rezeki mah, betul nggak? Iya. Udah lagi pusing mikirin mati lagi kan gimana? Jangan kita Bu dokter aja stres, dokter. Gara-gara di Tokyo, Jepang itu sudah menemukan alat canggih yang super canggih yang nanti di tahun mungkin 2025 atau 2000 berapa orang tidak lagi butuh dokter. Ya. Siapa yang stres? Dokter pada sekolah tinggi-tinggi mahal jual-jual sawah. Tiba-tiba ilmunya nggak kepake. Gara-gara apa? Teknologi. Betul nggak? Iya. Stres Bu. Kalau rezeki dipikirin tuh stres itu. Jadi di Tokyo Jepang itu ada peralatan yang super canggih yang siap diluncurkan entah tahun berapa. Yang orang begitu masuk ke alat itu langsung terdiagnosa penyakitnya di mana, titiknya di mana, kemudian nanti pencet tombol pertama penyakitnya keluar apa saja, riwayatnya apa saja, kemudian pencet tombol 2 nanti obatnya apa semua sudah lengkap tuh, nggak perlu dokter begitu. Kuliah tinggi-tinggi, capek-capek, ujung-ujungnya apa? Nggak kepake. Kalau mikirin rezeki, betul nggak? Tapi kalau pakai tauhid beda, mandang itu jadi berbeda gitu. Gak usah jauh-jauh yang udah banyak hilang kok. Kalau kita masuk tol, yang kalau pagi-pagi kita masuk tol itu yang namanya penjaga pintu tol itu selalu ada ucapan say hello, betul? Selamat pagi Pak. Sekarang nemuin gak di pintu tol? Gak ada, alat semua yang main. Kemana itu? Yang jagain tol itu? Hilang. Sekolahnya apa? Sampai tinggi-tinggi itu sekolahnya bisa jadi kerja di situ Bu. Iya itu sepupu saya kerja di situ. Sampai sekolahnya tinggi baru bisa kerja di situ. Gajinya besar dulu. Begitu pakai alat, hilang. Mikirin rezeki begitu tuh Bu ya. Nah jadi balik lagi ke inti pembahasan. Jadi ukuran mahar itu di dalam Islam itu tentu relatif. Ya. Yang disebut dengan ringan maharnya itu, maka tentu ada ukuran, ada tolak ukurnya, standar ukurannya ada. Islam lengkap. Contoh,
Abdurrahman bin Auf nyampe Madinah nggak bawa apa-apa kecuali apa yang nempel di tubuhnya, bajunya. Begitu hijrah, 0% usahanya hancur hilang. Usahanya itu luar biasa besar di Mekah, Abdurrahman bin Auf. Tapi hilang begitu saja ketika dia hijrah. 0, Abdurrahman bin Auf. Nggak ada. Orang Islam mana yang berani punya mental kayak Abdurrahman bin Auf. Dia tinggalkan semua kekayaannya. Demi apa? Allah dan Rasulnya. Hijrah. Tuh, Abdurrahman bin Auf. Dalam riwayat, Abdurrahman bin Auf itu kan dipersaudarakan oleh sahabat Sa'ad bin Rabi'. Orang terkaya di Madinah. Orang kaya dipersaudarakan oleh Nabi dengan orang kaya. Maksudnya secara psikologi supaya nyambung gitu loh. Ya kalau orang kaya, dia dulunya orang kaya dipersaudarakan sama orang miskin. Khawatir secara psikologi tidak nyambung. Maka Nabi mempersaudarakan dua orang ini. Maka yang ucapan yang terkenal dari Sa'ad bin Rabi' itu apa? Wahai saudaraku Abdurrahman bin Auf. Wahai saudaraku Abdurrahman bin Auf. Hari ini engkau adalah saudaraku. Ya. Aku punya rumah 2. Kau tinggal pilih yang mana yang kau mau. Nanti aku serahkan kepadamu. Saya punya istri 2, kata Sa'ad bin Rabi'. Saya punya istri 2. Nanti silakan kau pilih mau yang mana. Ya. Nanti akan aku ceraikan, kau berikan padamu. Persaudaraan macam apa ini coba? Ya, ini landasan fondasinya takwanya luar biasa, Bu. Jangan ditiru kalau ini kelasnya kelas wali ini mah, ya. Kalau kita mah jangan niru urusannya bisa perang Badar urusan di rumah. Tapi Abdurrahman kan orang yang punya akhlaknya tinggi luar biasa. Kata Abdurrahman, enggak perlu, saya enggak perlu itu semua. Cukup tunjukkan saya pasar saja, gitu kata Abdurrahman bin Auf. Ya kan? Udah, kalau pasar saya tunjukkan ke sini. 3 bulan Abdurrahman bin Auf usaha, 3 bulan Bu. Orang tuh kalau punya skill, maka ibu didik anak-anak itu punya skill yang luar biasa. Nanti kalau punya skill, di samping skill itu ada iman. Kadang-kadang skillnya keren, iman gak punya. Begitu diuji COVID aja udah kelojotan itu, betul gak? Maka selain kita mendidik skill buat anak-anak kita didik juga kuatkan iman mereka. Itu Abdurrahman bin Auf. 3 bulan dagang Abdurrahman bin Auf itu. Tiba-tiba pagi-pagi Nabi menjumpai Abdurrahman bin Auf, kok agak beda tampilannya. Klimis, klimis Bu. Keren gitu. Kan bujang lapuk sama orang yang udah nikah kan beda Bu penampilannya, betul nggak? Kalau bujang lapuk ya Allah kagak ada yang ngurus, aut-autan gitu ya. Gitu nikah beda. Kata Rasulullah, tumben ini. Kata Abdurrahman, ya Rasulullah, tadi malam saya baru nikah. Oh, baru nikah. Masya Allah, didoakan oleh Nabi. Semoga keberkahan atasmu wahai Abdurrahman bin Auf. Berapa mahar yang kau berikan? Nabi bertanya. Aku memberikan mahar kepada wanita itu seukuran biji kurma emas. Paham maksudnya? Nah, ini bisa bayangin deh. Kita pakai ilustrasi sekarang. Nah, ini contoh. Nabi ridho dengan mahar yang diberikan Abdurrahman bin Auf. Berarti mahar seperti itu standar di dalam Islam. Ukuran di dalam Islam. Bahwa perempuan yang dinikahi Nabi adalah perempuan berkah. Ah, sekarang kita hitung. Emas itu sebiji kurma. Itu tahu biji kurma ya? Itu kira-kira paling berapa gram sih? Ya sekitar 5 kali ya. 5 atau 10 kali. 10 ada. Antara 5 sampai 10 gram lah. Ini Abdurrahman baru kerja 3 bulan. Ibarat kita itu ada calon mantu baru masuk kerja 3 bulan gitu. Kantor. Ya kalau baru 3 bulan kan kalau gaji UMR aja berapa sih? Itu ukurannya begitu loh. Syariat itu. Bisa dihitung sendiri lah. Ibu hitung sendiri tuh. Ya 3 bulan baru kerja gaji UMR ya paling 3-4 juta sebulan kan gitu. 3 bulan dia bisa kasih mahar segitu. Itu ukuran perempuan berkah. Karena Nabi ridho dengan mahar yang diberikan Abdurrahman bin Auf. 1. Berarti relatif toh? Relatif. Tergantung apa? Tergantung kemampuan.
kemampuan laki-laki. Dan tentu yang namanya calon yang akan dinikahi wanita mesti kan tahu, namanya laki-laki mau nikahi pasti tahu kemampuannya toh. Ya pasti tahu, dan tentu kalau dia tahu maka sebenarnya dia mudah untuk mengukur seberapa mahar sebenarnya yang diberikan bagi laki-laki ini. Layaknya berapa gitu. Bahkan sampai-sampai ini ukuran menengah ke bawah ya Bu ya. Ini Abdurrahman bin Auf, ini ukuran menengah ke bawah. Kalau menengah ke atas bagaimana? Nggak usah diceritain, kalau menengah ke atas mah nggak ada berat-beratnya segitu. Perempuan dilamar sama laki-laki. Berapa mahar Dek yang kamu minta? Kata laki-lakinya. Si wanita ini tahu kalau dia besok seminggu lagi akan dapat warisan, harta warisan. Tahu nih si perempuan ini. Anggaplah dia dapat warisan 150 juta atau mungkin 200 juta. Si perempuan bilang, "Mas, saya enggak muluk-muluk Mas maharnya. Warisan kamu serahkan saya aja ke saya semua." Kira-kira menurut Ibu ini maharnya ringan atau apa namanya? Tinggi? Tergantung suaminya yang ngerasain Ibu. Tergantung laki-lakinya. Kalau kata laki-lakinya, ya kecil segitu mah, nggak bisa lebih gede lagi. Kan gitu kalau laki-lakinya itu gimana? Kan jadi ringan toh. Nah perempuan yang begitu juga berkah sama, nggak ada masalah. Kalau calon suaminya ridho, tidak terbebani, tidak berat, bahkan dia mengatakan perusahaan saja 2, penghasilannya sebulan bisa 2 miliar. Segitu ya biasa, betul? Ya kecil segitu. Itu ringan, makanya gini, ukuran ringan itu relatif gitu ya. Kalau si ayah dia punya hak juga, hak mahar dari anak itu dia punya hak. Tapi kalau orang tua punya hak, tapi kalau encing, ponakan semua nggak punya hak yang itu, jangan dideret-deretin gitu. Jadi ini dihilangkan tradisi-tradisi begini. Balik lagi ke menengah ke bawah. Oh tadi kan yang menengah ke atas. Ukurannya beda-beda gitu ya. Tergantung. Tapi juga begini. Tapi juga mahar itu hak prerogatif putri, anak. Orang tua tidak punya ikut campur untuk urusan mahar. Enggak, tergantung bagaimana keinginan anaknya. Ya, sebab nanti dia yang akan merasakan. Dia yang akan menikmati uang dari mahar itu. Karena itu hak prerogatif. Laki-laki tidak boleh mengintervensi calon suaminya. Ya. Ayah ibunya juga tidak perlu mengintervensi. Karena dengan itu akan terlihat kualitas si anak ketika hendak menentukan maharnya. Nah balik lagi ke yang menengah ke bawah. Tadi kan Abdurrahman bin Auf itu contoh menengah ke bawah tuh. Saya kasih contoh lagi yang satu. Ali bin Abi Thalib. Ini menarik nih. Kalau Ali bin Abi Thalib bukan hanya sekedar ukuran, tetapi ini contoh betapa masyarakat Islam itu sangat indah ketika bicara tentang mahar. Betulan Bu? Ali ini kan statusnya apa Bu sama Nabi? Ponakan. Ali itu ponakannya begini. Nabi itu keponakannya Abu Thalib. Abu Thalib punya anak Ali bin Abi Thalib. Berarti apanya? Sepupu. Ya, berarti ya adik sepupu, gitu ya, adik sepupu. Ini sepupunya Rasulullah, Ali. Tinggalnya di rumah, diadopsi oleh Rasulullah. Karena Abu Thalib itu petinggi, pemimpin, tetapi hartanya sedikit, miskin lah, gitu. Bukan cuman Ali, Ja'far juga diadopsi sama Ibnu Abbas. Jadi itu gotong royongnya begitu tuh, masyarakat Arab itu luar biasa begitu Bu. Nah ini diadopsi sama Nabi, dari kecil dirawat sampai Ali bin Abi Thalib didakwahkan, dan dia satu-satunya laki-laki yang pertama kali masuk Islam, itu Ali bin Abi Thalib. Gitu ya, di usia muda, sangat belia, umur 9 tahun masuk Islam. Jadi Rasulullah tahu banget kualitas bebet, bibit, bobotnya Ali itu tahu banget itu. Kalau istilah orang kita tuh bebet, bibit, bobot. Sandang, pangan, papan gitu ya. Tahulah Rasulullah.
Isu bahwa Ali itu menyukai Fatimah itu udah banyak diketahui sahabat-sahabat yang lain. Ya, anak Nabi Fatimah. Setiap lagi ngobrol sampai Umar bin Khattab bilang begini, saya lamar sajalah Fatimah. Gitu. Kata Umar. Ali kan panas dadanya. Wah, gawat ini. Bisa disalib sama Umar ini. Umar sengaja manas-manasin Ali supaya Ali cepat-cepat lamar gitu, jangan lama-lama gitu. Akhirnya didorong sama sahabat-sahabat yang lain, udah lamar lah. Siapa sih Bu yang mau berani, yang punya mental berani ngelamar Rasulullah gitu, ngelamar putrinya Rasulullah. Apalagi Rasulullah orang yang paling tahu betul siapa Ali gitu. Gimana ya, mentalnya gimana itu, butuh nyiapin mental luar biasa. Akhirnya dengan memberanikan diri, dengan tekad yang luar biasa, datang ke rumah Rasulullah. Itu pun gak bisa ngomong berkali-kali, tapi Rasul tahu. Oh ya Ali, kamu ngapain ke rumah saya? Kamu mau melamar Fatimah? Langsung to the point sama Rasulullah. Ali, iya ya Rasulullah, iya. Kamu punya apa untuk jadi mahar anakku? Kata Rasulullah. Gak punya. Waktu itu Ali, memang Ali laki-laki miskin. Gak punya Rasulullah. Loh, kata Rasulullah, bukankah kamu punya pakaian perang yang pernah aku berikan padamu? Ada ya Rasulullah. Ya sudah itu saja ambil. Itu. Dengan apa kau merayakan lah, resepsi lah kalau gitu. Nggak ada ya Rasulullah. Kata Rasulullah itu ada kan pakaian perang, jadikan mahar saja. Gitu. Ada ya Rasulullah. Sudah pulang. Ali sampai rumah semangat tuh Ali. Tapi ya semangat ya malu juga gitu. Gak punya apa-apa tapi nekat berani ngelamar Fatimah. Putri Rasulullah, orang paling mulia di kota Madinah itu saat itu. Rasulullah. Sampai di perjalanan papasan sama Utsman. Utsman tahu Ali baru ngelamar. Karena Utsman kan juga mantunya Rasulullah, keluarga. Mau kemana wahai Ali, kata Utsman? Ini saya mau bawa ini pakaian perang yang pernah diberikan Rasulullah kepadaku untuk dijadikan mahar. Itu mana pakaian perang yang ngasih juga Rasulullah gitu. Pakaian jadi mahar juga gitu. Sedih banget tuh ya kisahnya. Kisahnya Ali mah sedih banget itu pernikahannya. Tapi jangan tanya soal kebahagiaan rumah tangganya. Kita tidak ada apa-apanya dengan kebahagiaannya Ali bin Abi Thalib itu. Tapi bahagia itu bukan berarti nggak pernah ribut. Ada aja keributan ya. Kata Utsman tahu nih. Gimana masa kau baju dikasih sama Nabi, kata Utsman, dipakai buat mahar. Saya beli saja. Bagaimana? Ini bajunya. Kata Ali, wah boleh juga nih kepepet gitu ya. Ini ya kepepetnya ada jalan keluar. Udah. Dihargain tinggi sama Utsman. Sekian, semua kaya Bu Utsman. Udah, sekian dinar. Kaget Ali, ini harga baju nggak sampai segini. Udah nggak apa-apa, nih, gitu ya. Tapi Ali pengen ngelepas itu baju, sebenarnya berat. Bukan soal mahalnya, tapi ini pemberian Rasul, betul? Tapi mau gimana, kepaksa dia mau nikah, gitu ya. Sudah akhirnya dilepas itu dengan berat hati Ali. Diterimalah uangnya dari Utsman. Begitu diterima kata Utsman, nah sekarang ini baju punya saya. Kamu kan mau nikah, saya kasih hadiah buat kamu, ini bajunya dikasih hadiah. Tuh, Utsman bin Affan. Ya Bu ya. Kalau masyarakatnya seperti ini Bu, susah kayak apa, berat kayak apa laki-laki, gak ada yang terjebak perzinahan Bu, insya Allah. Cuma masyarakat kita ini begini. Jangankan tetangga gitu loh ya. Keluarga sendiri aja kadang-kadang gak mau tahu kalau saudaranya itu mau nikah gitu. Makanya kita kalau punya saudara, entah ya sepupu, entah ya ponakan, tanyalah itu orang tuanya itu umur sudah masuk 25 atau 27, itu nggak cepet-cepet dinikahin gitu. Kan cerita tuh nanti orang tuanya, bantu cari solusi gitu loh. Ini cermin masyarakat Islam. Cermin masyarakat Islam. Ayo kita gotong royong lah. Gotong royong kan ringan. Kalau kamu pikul sendiri kan jadi berat. Ayo kita gotong royong. Berapa-berapa lah gitu.
Yang penting si fulan bisa nikah, kan gitu. Yang penting ponakan saya bisa nikah, gitu. Nah kami di keluarga itu meraktekin begitu, Bu. Saya sendiri meraktekin begitu. Jadi kalau bisa, bahkan saya ini dulu Bu, kalau Ibu mau tahu. Ini kalau mau tahu Bu, berapa saya punya uang bisa resepsi nikahin istri saya dulu. Ini mirip-mirip Ali kayaknya. 500.000 Bu. 500.000 saya punya duit itu dulu. Dulu 500.000 2005. 2005 ya nggak tahu lah berapa lah nominalnya. Pokoknya dikit lah. Alhamdulillah. Ya karena memang mendadak. Dan saya belum punya kesiapan untuk nikah. Umur saya 19 tahun waktu itu. 19 tahun, tiba-tiba calon mertua itu datang ke rumah, bawa anaknya, dibawa ke satu tempat, di situ rumah temennya. Saya pikir mau ta'aruf saja gitu. Ta'aruf kan berarti nggak butuh modal, kenal aja gitu. Tiba-tiba di situ ada yang jemput bapak saya, ibu saya. Wah kata saya ini, saya perasaan saya nggak enak ini katanya. Jangan-jangan saya dijebak ini. Ternyata benar di situ langsung disiapkan penghulunya, hakimnya. Wah mau dinikahin rupanya langsung. Dijebak Bu ya. Tapi dijebak dalam kebaikan nggak apa-apa lah gitu ya. Alhamdulillah udah hampir 17 tahun pernikahan sampai sekarang. Ya buat apa pacaran 5 tahun 5 hari cerai. Saya ba'da zuhur saya kenal, ba'da asar saya nikah. Langsung. Gak pernah kenal latar belakang, gak pernah apa nggak tahu. Yang jadi kuatnya hati saya cuman calon mertua saya aja. Saya ngelihat orang tuanya begini, anaknya insya Allah baik. Dah yakinnya di situ aja. Sudah langsung nikah. Selesai nikah, udah. Pikir saya tuh masing-masing karena menurut perjanjian saya dengan orang tuanya pada saat mau akad nikah itu, saya nggak bisa bawa. Jangankan rumah, kontrakan pun juga belum pernah saya siapin gitu. Akhirnya ya udah, gitu nikah, termasuk mahar. Nah kalau anak bapak minta mahar apa, saya nggak bisa menuin bagaimana? Saya bilang, saya nggak bawa uang, nggak bawa apa. Ya makanya kata calon mertua, ya makanya kita tanya dulu anaknya maunya apa. Gitu. Oh gitu, ya sudah tanyalah. Begitu ditanya, udah bacain surat. Karena dia tahu saya ini dai, akhirnya dia mau saya baca surat, maharnya adalah membaca surat Al-Mudaththir. Surat Al-Mudaththir. Udah, maharnya itu saja cukup. Gitu. Walaupun nggak keren sih Bu menurut saya, tapi menurut tradisi yang ada di sini sih kayaknya kelihatannya keren. Padahal nggak keren gitu. Yang keren tuh kalau bisa memberikan harta pada wanita itu keren baru. Karena sampai Nabi mengatakan berikanlah mahar, harta sekalipun seutas cincin yang terbuat dari besi. Itu artinya ada nominal, kan ada nominal itu baru keren. Kalau saya mah cuma menghafal Quran menurut saya sih nggak keren itu ya. Lain kalau diviral-viralin itu ya jadi keren, ya nggak keren juga jadi keren, kelihatannya keren. Padahal mah nggak keren sih, biasa aja gitu. Setelah nikah ternyata mertua berubah pikiran. Kata yang tadi ngomong mertua laki-laki, yang ini mertua perempuan beda lagi. Kata mertua perempuan, Pak Mali udah kawin, udah nikah dipisah-pisahin. Loh, tadi perjanjiannya setelah nikah kita misah dulu. Gitu. Kan dia masih kerja juga waktu itu. Udah misah dulu aja. Ternyata beda, suruh langsung dibawa. Apa nggak kelenger saya waktu itu? tapi ya namanya Allah punya mau, Allah mentakdirkan begitu. Ternyata di situ banyak kebaikan yang tersimpan yang kadang-kadang nggak bisa terlihat oleh kasat kita. Ternyata Allah berikan keberkahan kebaikan. Alhamdulillah 17 tahun rumah tangga saya walaupun nggak kenal sebelumnya. Ya pacarannya habis nikah aja Bu itu ya. Lebih aman. Ini dua contoh ya Bu ya, dua contoh ukuran mahar bagi wanita yang diberkahi dengan ukuran menengah ke bawah. Kalau yang menengah ke atas nggak usah cerita lah, itu mah tergantung keridoan si laki-laki aja. Kuat mampunya seapa itu ya, mau dikasih minta 1 miliar kayak ya. Kalau laki-laki enteng ya nggak ada masalah, itu ringan juga tetap sama. Gitu ya. Relatif ya ukurannya. Nah sekarang kalau ada pertanyaan, berapa sebenarnya mahar istri-istri Nabi?
Ya, karena ini kan juga ukuran juga istri-istri Nabi itu. Aisyah yang ditanya, Aisyah satu kali ditanya, berapa mahar istri-istri Nabi, kata yang bertanya. Aisyah menjawab, mahar beliau terhadap para istrinya adalah 12 uqiyah dan 1 nas. Ya, semua istri-istri Nabi selain Ibunda Khadijah ya, tentu selain Ibunda Khadijah itu 12 uqiyah dan 1 nas. Paham nggak Bu? Nggak paham ya? Nggak paham ya? Nggak paham. Tahukah kamu berapakah 1 nas? Jadi orang Arab saja nggak ngerti 1 nas itu apa gitu ya. Abu Salamah berkata, saya menjawab tidak. Aisyah berkata, 1 nas itu adalah setengah uqiyah. Udah paham Bu? Belum juga? Nah, baik. Jumlahnya sama dengan 500 dirham. Sudah paham? 500 dirham berapa? Belum juga? Baik, terjemahin ya. Saya terjemahin. 1 uqiyah itu 40 dirham. Sedangkan 1 nas itu setengah uqiyah. Berarti 20 dirham. Ya, 20 dirham. Mahar Nabi SAW adalah 12 uqiyah plus 1 nas. Gitu ya. Artinya 500 dirham sama dengan 2.975 gram perak. Maka 500 dirham kali 2,975 gram perak senilai 1.487,5 gram. 1 dirham sama dengan 13.000. Ya. Berarti jumlah mahar Nabi SAW 1.487,5 gram kali 13.000. Totalnya kalau dirupiahkan itu sekitar 19 juta. Ya, 19.337.500. Ya pokoknya 19 juta lah. Kalau tanya mahar istri Nabi berapa? 19 juta. 19 juta. Dengan model tipe pendapatan laki-laki seperti Nabi Muhammad. Kita bisa bayangkan tuh, berapa pendapatan Nabi Muhammad? Nabi Muhammad tuh kerja apa? Nabi nggak kerja. Nabi nggak kerja. Kalau Nabi kerja repot, ya. Lagi kerja turun wahyu kan repot urusannya. Lagi tawar-nawar, malaikat Jibril, bentar lagi nih tanggung. Kan bahaya Nabi kalau Nabi kerja. Nabi nggak kerja, tetapi Nabi ada beberapa penghasilan. Salah satunya yang netapin siapa penghasilan Nabi? Allah. Salah satunya adalah harta ghanimah, rampasan perang, harta fai itu harta rampasan perang yang tapi tidak diambil dengan melalui jalur perang. Sampai sini paham Bu? Baik. Nah itu untuk ukuran Nabi, maharnya saja 19 juta. Sekarang saya tanya, di Indonesia standar orang bisa kasih mahar 19 juta plus lah 19 juta mahar plus itu sudah include dengan bantuan sukarela untuk resepsi 19 juta. Itu kira-kira laki-laki yang kerjanya per bulannya berapa gajinya Bu? Kalau segitu tuh kira-kira. Biasanya. Jadi ngukurnya begitu tuh. Jadi bisa supaya kita ini sebagai orang tua yang punya anak bisa keukur kalau kita mau ngarahin anak pun juga ada ukuran panduan syariat gitu loh. Supaya apa? Supaya anak kita berkah. Ketika nikah karena maharnya itu mahar yang mengandung nilai-nilai keberkahan, maka mudah-mudahan rumah tangganya pun berkah gitu loh. Ya Bu ya. Jadi nggak main-main soal penentuan mahar ini. Nggak asal-asalan gitu, dalam Islam itu tidak asal-asalan. Baik, sekaligus penutup saya lanjut ke wasiat Nabi yang kelima ya, tentang pernikahan al-kafa. Pernikahan al-kafa atau sekufu. Al-kafa, tadi mahar sudah clear Bu ya? Sudah paham ya? Jadi wanita berkah itu maharnya yang ringan. Ringan itu tentu tidak sama. Tapi kalau kita dapati
calon mantu kita agamanya bagus, akhlaknya bagus, tapi ya kerjanya ya pas-pasan, mungkin serabutan, belum ada kerjaan tetap. Tapi umurnya sudah mapan, sudah masuk usia pernikahan, ya sudah. Jangan dipersulit yang begitu, gitu ya. Kamu nak, kamu sanggupnya berapa nak? Sudah, nanti biar bapak ibu yang urus semua. Itu kejadian sama saya begitu. Jadi waktu itu saya 500.000 itu sebenarnya begini ceritanya. Datang mertua, selesai akad nikah. Kan akad nikah duluan tuh, nanti resepsi nyusul. Datang mertua ke rumah. Nah, Mas, kamu, manggil abang, bang, kamu berapa? Mau bantu acara resepsi besok nih. Kan sekitar 3 bulan, saya kasih jeda 3 bulan. Waktu itu memang kalau ibarat ekonomi itu saya lagi jatuh-jatuhnya. Saya bilang, ya kalau dalam waktu dekat ini saya nggak bisa janji juga. Ya seadanya, kamu sanggupnya berapa? Ya kalau yang sekarang sebulan ke depan, sebulan waktu bukan 3 bulan, 3 bulan dia mintanya sebulan ya kalau sebulan ke depan. Tapi kalau di atas sebulan mungkin saya bisa usahakan lebih dari itu. Saya kalau sebulan ini saya cuma punya 500.000. Saya bilang gitu. Itu mertua nggak pakai nawar, nggak pakai, udah sini 500.000, udah urusan saya nanti, gitu. Rupanya dia barang-barang tuh keluarganya ditopang barang keluarganya, gitu. Ya kalau omongan namanya keluarga beda-beda bu ya, latar belakang, macam-macam lah, nggak apa-apa itu mah, itu ya. Ya, itu kan proses hidup kita tuh, proses hidup kita begitu, jalurnya memang begitu, Allah maunya begitu. Diomongin di sono, diomongin biasa itu mah, ya biasa. Lu gimana sih cari mantu yang kayak begitu, kasihan. Nah, biasa itu mah, nggak usah baper, nggak usah baper. Emang yang disebutin itu emang bener, bagaimana? Mau kita bantah pakai apa? Kan nggak bisa. Mau banding-bandingin lagi. Contoh si anu. Saya menganggap, nah emang yang disebutin bener ngomong apa? Diam aja udah. Mau ngebantah apaan yang disebutin bener? Saya sabar aja lah. 10 tahun kemudian yang dibangga-banggakan rumah tangganya pecah bu. Yang diceritain rumah tangganya pecah. Iya. Sekarang yang diomongin di keluarga besar istri saya, udah dipakai kemana-mana. Mau ada acara ini, ceramah sana, ceramah sini tuh, begitu bu. Ya nggak boleh dendam juga, ngapain? Orang yang disebutin bener kok. Kecuali dia, begitu kita miskin, cari mantu yang kaya, itu namanya menghina saya, betul nggak? Wong saya miskin dibilang kaya, itu menghina namanya ya. Baik bu ya, paham sampai sini bu ya? Baik. Karena berhubung waktu, kita cukupkan saja kajian sampai di bab wasiat Nabi yang keempat tentang mahar ya Bu ya. Insyaallah di lain waktu kita akan bahas di bab yang kelima terkait dengan menikahkan pasangan yang sekufu. Bagaimana agama Islam dan Nabi kita memberikan bimbingan bahwa pernikahan itu satu di antara syaratnya adalah al-kafa, setara sekufu. Gitu ya. Karena ini juga menjadi ukuran kebahagiaan di dalam rumah tangga. Insyaallah di lain waktu kita akan bahas. Kurang lebihnya mohon maaf. Adanallahu wa iyyakum ajmain. Sebelum saya tutup sampai di sini ada yang mau ditanyakan, monggo silakan.